Halo Sobat Cakra, selamat datang di Cakra Podcast. Saya Pandia Halina Nararia, tapi panggil aja Naya. Dan ini rekan saya, Reisha Irfan Farzaldi, panggil aja Rey. dan kami dari Ekstrakurikuler Broadcast SMA Negeri 1 Magetan. Nah, gimana Rey kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Nah, wah kita udah lama banget ya kan gak ketemuan. Iya, kita lama banget gak ketemu. Kalau bukan gara-gara lomba ini, kayaknya kita gak ketemu deh Rey. Gara-gara sekolah online. Online ya kan. Iya, bener banget. By the way, how's life? Gimana? Ya alhamdulillah sekarang sih baik-baik aja Nay. Tapi ya karena karantina ini banyak banget hal yang udah terjadi. Banyak banget pengalaman-pengalaman dan ya alhamdulillah sampai sekarang udah bisa memaintain produktivitas itu. Kalau kamu gimana Nay? Iya, aku alhamdulillah baik sih Rey. Cuman semakin hari aku ngerasa selama karantina itu aku jadi nggak produktif. Kayak apa-apa itu males gitu. Maunya itu rebahan, scroll TikTok, scroll sosmed. Kayak jadi ngapa-ngapain tuh mager gitu. Sama Nay. Bahkan di saat-saat ini kayak rebahan itu jadi diglorifikasikan banget kan ya. Bener banget, dan aku ngerasa nggak cuman kita kayak yang kayak gini. Aku yakin sih teman-teman juga kayak ngerasa apa yang kita rasakan gitu. Iya. Nah, kebetulan di podcast kali ini kita bakal bahas dengan tema Be Creative to Produce Creative Millennials During Quarantine. Iya, terus menjadi kreatif untuk terus menghasilkan milenial yang produktif di saat pandemi seperti saat ini, karantina ya kan. Iya, kita benar akan banget. sharing-sharing, ngobrol-ngobrol santai nih. Iya, bener banget. Dan sebelum mulai mulai Oh iya, podcast, aku ada quote nih, Nay. Iya, Mau boleh. denger nggak? Ini tuh memotivasi aku terus untuk selalu melangkah walaupun situasi saat ini masih sulit. Nah, ini ada quote dari Maudy Ayunda. We are still finding ourselves. Kita semua masih cari diri kita masing-masing dan kadang-kadang mungkin mimpi itu tentang berjalan maju terus tanpa harus tahu persis. bagus banget Ray quotes-nya. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke inti podcast. Oke, yuk. Oke, secara general, secara umum, kita itu kan lagi dilanda pandemi ya. Kali ini tuh kan kita sedang pandemi dan kita apa-apa serba dari rumah, Iya, serba digital online. ya kan? Iya, bener banget, serba digital. Kayak sekarang itu menimbulkan culture shock karena kita nggak kebiasaan seperti itu, dan sekarang jadi ada perubahan drastis. Tentu kita kaget dan ya terkejut Dipaksa dan untuk dipaksa. beradaptasi. Bener, kita jadi dipaksa untuk melakukan hal-hal yang nggak biasa kita lakukan, kayak Iya. belanja dari rumah, belajar dari rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, dan lain sebagainya. Segala-galanya harus dari rumah. Iya, bener banget. Apalagi waktu itu Nay, pertama kali diumumin sekolah offline, wah itu kan perubahan 180 derajat nih kan. Iya. Semuanya pada jadi dipaksa untuk beradaptasi kayak yang kamu Iya. bilang tadi. Kayak misal kita ambil contoh nih, extrovert terus kayak disimulasi jadi introvert ya kan. Iya, bener banget. Jadi teman-teman yang biasanya kayak nongkrong, biasanya kayak kumpul-kumpul, ekstra di luar sekolah, pokoknya yang sering banget keluar rumah gitu, jadi harus terpaksa berdiam diri di rumah, ya simulasi itu tadi. Dan itu tentu sebuah tantangan ya, dan sulit banget lah bagi mereka yang kebiasaannya keluar jadi harus di rumah. Dan tahu nggak sih Rey, hal-hal yang kayak perubahan drastis seperti itu membuat mental health kita itu juga Tidak seimbang ya iya, kan. Nay? terganggu karena ketidakbiasaan itu tadi. Iya, dan dan juga keterpaksaan itu tadi. dan ini ketidakseimbangan mental health kita, kesehatan mental itu banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi kan, terutama karena ini pandemi situasinya. Iya. Jadi berbeda banget, tambah sulit malahan ya kan. Iya, sekarang mulai sekolah dari rumah, terus kita udah nggak paham sama materinya, kita ketambahan tugas yang banyak banget, dan ya ada beberapa dari kita tuh Rey yang nganggap sekolah itu rumah kedua. Jadi dimana kita itu udah nggak nyaman sama rumah kita bakal pergi ke sekolah dan kita akan merasa senang di sana, dimana ada teman-teman, ada orang di sekitar kita. Dan sekarang kan sekolah online, sekolah di rumah, ya kan? Jadi Iya. udah pusing di rumah karena masalah rumah, terus jadi ketambahan lagi tugas, stres, ya mana kita nggak Iya. paham. Itu kan nggak baik banget tuh buat kesehatan mental kita. Dan kita kalau udah terpengaruhi kayak gitu, jadinya itu mau apa-apa tuh males. Iya, Jatuhnya jadi- nggak produktif kan. Nggak produktif itu. Tapi Nay, ini juga ada nih kan, individu setiap orang kan berbeda-beda nih gimana kita bisa memanage-nya. Iya. Nah, ada juga sebagian dari kita yang kalau di rumah itu
lebih bisa mengeksplor diri, bisa coba ini itu dan lain-lain, yang mana produktivitas itu jadi semakin meningkat malahan. Tapi ya ada beberapa dari kita juga yang di rumah malah tambah nggak produktif karena ya tidak pribadi kan berbeda-beda Iya, kan gitu. individu tuh beda-beda. Ada yang malas jadi tambah malas, ada yang produktif jadi tambah produktif, Iya. ada yang malas jadi produktif itu tadi. Ya, ada yang produktif juga jadi malas. Iya, ya. bener banget. Karena ya perubahan drastis itu tadi ya nggak sih? Iya. Dan kalau dari pengalaman sendiri sih, ini aku di rumah alhamdulillah makin nambah. Alhamdulillah ya, Re ya. Iya. Kalau gitu boleh diceritain dong pengalaman dan kegiatan produktif apa aja yang ada yang kamu lakuin selama di rumah? Iya, jadi pengalaman ya Iya. selama produktif, selama karantina ini mengenai produktivitas, aku tuh udah kayak roller coaster banget nih, Nay. Ada kalanya di mana aku mau ngambis nih, aku mau coba ini itu dan lain sebagainya, udah workout setiap hari dan lain-lain. Tapi ada juga fase di mana aku breakdown banget. Ada juga fase di mana titik aku rebahan every time anywhere. Iya, Kayak gitu, bener. Nay. Kalau kamu sendiri gimana untuk Aku sendiri produktivitas sih ini? kalau produktivitas ya awal karantina kan karena kaget itu ya. Jadi aku berusaha gimana caranya aku menyibukkan diri. Aku jadi mulai coba-coba hobi baru kayak jahit, nyulam, apapun yang hubungannya sama kain-kain, sama benang-benang gitu deh. Terus aku juga ngasah bakatku kayak di bidang musik, kayak keyboard, gitar sambil nyanyi gitu. Sama aku juga ngambis nih, Rey. Soalnya kan mau masuk SMA nih, aku Iya. pengen kalau SMA itu aku harus udah lebih siap gitu. Walaupun belajar dari rumah aku harus tetap siap gitu, Rey. Ya, jadi dari pengalaman-pengalaman tadi, Nay, itu kalau pelajaran yang udah bisa kamu petik itu apa aja sih, Nay? Kalau pelajaran nih ya, Rey, sebenarnya itu dari hal-hal seperti itu kita bisa belajar hal-hal sederhana yang kayaknya sepele deh di mata kita. Tapi sebenarnya dari karantina itu terus melakukan hal-hal produktivitas itu tadi, aku jadi lebih belajar untuk sabar, belajar untuk menghargai diri aku sendiri, menghargai waktu. Aku juga jadi lebih mengenal diri aku sendiri karena yang kayak kata kamu tadi, yang kayak roller coaster itu tadi. Iya. Karena aku juga ngalamin hal kayak gitu, dan itu seperti roda juga, kayak berulang-ulang aja terus. Nah, ketika aku seneng dan aku sadar pasti ada fase di mana aku bakal sedih lagi. Jadi aku tahu gimana nanti waktu aku sedih aku harus gimana, waktu senang aku harus gimana. Aku jadi hafal lah intinya. Iya. Kalau kamu sendiri gimana, Rey? Kalau aku sendiri sih banyak banget ya pelajaran yang aku petik dari pengalaman-pengalaman tadi itu. Yang pertama adalah ini nih, kayak pengalaman nambah, berarti skill dan ilmu kita jadi semakin nambah dong ya. Iya, benar Nah, di banget. situ selain menambah keterampilan kita sendiri, aku juga jadi sadar nih bahwa siklus tadi yang kayak kamu bilang itu, ini yang terpenting adalah gimana kita bisa terus melangkah walaupun situasi sulit. Karena pada dasarnya memang waktu aku itu lagi di breakdown banget, aku nggak bisa ngeliat nih kayak ada celah matahari, sinar masuk, jalan keluar dan lain sebagainya. Tapi di situ aku ayo Ray, terus maju, ayo terus berkembang dan lain sebagainya, keluar dari zona nyaman. Nah, di situ adalah titik balik dari usahaku itu. Aku dapat banyak pengalaman itu tadi. Iya, bener banget. Jadi kalau masalah sedih, males atau nggak produktif, itu memang sudah bagian dari siklus hidup ya. Iya. Udah kayak pasti ada saat dimana ada fase dimana kita itu sedih, ada fase dimana kita itu seneng, produktif dan nggak produktif, malas dan rajin, seperti itu. Jadi menurutku tidak masalah apabila kita itu sedang lelah, kita butuh istirahat, kita butuh waktu untuk berhenti sejenak. Bukan berarti kita itu tidak produktif, tapi memang itulah salah satu cara menghargai diri kita. Karena Iya. arti kata produktif sendiri itu menurut aku ya bukan berarti memaksakan kita melakukan sesuatu untuk mengisi waktu, enggak, tapi malah mengisi waktu kita dengan hal-hal positif. Nah, dengan hal-hal positif itu kita bisa memetik pelajaran, kita bisa jadi dapat pengalaman yang menyenangkan, pengalaman apapun itu yang bikin kita belajar dari Iya, hal-hal dan itu. seimbang ya, Naya. Iya. Oke, jadi di sini langsung aja ke tips-tips. Oh, boleh banget tuh. Aku ada tips yang pertama itu, Ray. Kita itu harus time management atau bagi waktu, pintar-pintar bagi waktu. Penting banget. Gila, itu penting banget memang, sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita itu nggak bisa bagi waktu, kita harus semua yang
udah kita susun rapi itu bakal Berantakan semua, sama aja. Iya, kayak kita tuh harus tahu di mana waktu kita istirahat, waktu kita belajar, waktu kita santai-santai, waktu kita seneng-seneng gitu, waktu kita untuk diri kita sendiri atau me time itu perlu banget. Dan kita harus pinter-pinter untuk ngatur waktu itu. Iya, dan di situ tips yang kedua ini benar-benar berkesinambungan banget kan, Nay. Yang mana adalah self management atau kontrol diri kita. Bener banget. Jadi kontrol diri itu lebih ke bagaimana kita ya menempatkan diri kita untuk prioritasnya. Iya. Jadi kalau kita kan udah bagi waktu nih antara rebahan, misalnya rebahan, istirahat itu, dan juga waktu bekerja, belajar dan lain sebagainya. Nah di situ, di sini kan rebahan itu enak banget kan ya, istirahat bener itu. banget. Dan di sini ya kita harus benar-benar bisa menantang diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Iya, harus gimana caranya kita bisa bangkit lagi dari Iya, rasa malas that's right. itu tadi. Nah, dan tips yang ketiga nih Ray, selain kita pintar-pintar ngatur waktu sama ngatur diri kita sendiri, kita juga harus ngasih reward ke diri kita sendiri. Apresiasi ya Iya kan. bener, atau nama lainnya bahasa kerennya self reward. Yes. Kamu ada pengalaman nggak, Nay, tentang self reward ini? Ada. Jadi waktu itu aku pengen masuk, karena sekarang belajarnya online ya, aku pengen masuk kalau nanti pas pemeringkatan paralel itu aku masuk 50 besar lah minimal. Kalau aku berhasil masuk 50 besar, aku bakal self reward diri aku, apa mengapresiasi diri aku dengan beli album. Iya. Itu. Kalau kamu sendiri gimana, Rey? Iya, jadi ya ini sih yang terpenting yang aku tanemin saat ini adalah apresiasi diri itu nggak harus kamu berhasil di situ. Jadi kamu udah berhasil ngelewatin waktu yang hari yang sulit banget, yang berat banget, dan berhasil untuk sampai di titik ini adalah sesuatu yang udah luar biasa banget ya kan, Nay? Iya, karena self reward itu nggak harus saat kamu bisa bener-bener menyelesaikan goals kamu 100% ya nggak sih, Ray? Jadi selama kamu udah berusaha, selama kamu itu aku sudah melakukan yang terbaik buat aku, dimana dunia itu kurang menghargai kamu harusnya sadar bahwa kita itu harusnya bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, salah satu contoh kecilnya itu ya tadi self reward. Iya. Dan yang terakhir nih kita ada pesan ya, Nay ya? Iya, yaitu life goes on. Ya, jadi hidup itu akan terus berjalan, roda itu akan terus berputar, musim akan selalu berganti, dan no matter what, apapun yang terjadi. Jadi kita nggak boleh untuk stay di situ, untuk bersedih terus. Tidak apa-apa jika kita memang kita lelah, kita butuh istirahat, tapi bukan berarti kita nggak mau melangkah maju, ya nggak, Rey? Iya, siklus di atas, di bawah itu semuanya normal, dan yang terpenting adalah gimana kita bisa melewatinya, step forward, menghadapi siklus-siklus itu untuk bisa melangkah maju terus dan berkembang ya kan, mengembangkan skill dan lain-lain melalui produktivitas itu untuk terus kreatif dan sebagainya. Iya, benar banget. Kita sekarang udah sharing-sharing ya. Iya, udah sampai di penghujung podcast ya kan? Sampai di penghujung podcast. Gimana kalau kita tutup dulu? Iya, boleh. Kamu ada quotes-quotes gitu nggak yang Oh, menginspirasi? ada, sebentar. Aku ada quotes nih, Ray, dari boy group favorit aku. Kebetulan kayaknya kamu tahu sih pastinya. Nah, jadi pelipur lara ya kan? Iya, udah jadi pelipur lara nih. Mau dengar dong? The morning will come again. No darkness, no reason, no season is eternal. Iya. Musim itu nggak ada yang selamanya permanen gitu. Iya, habis winter, habis musim dingin, pasti bakal ada musim semi. Dan itu akan terus berlangsung apapun yang terjadi, kayak kataku tadi. Jadi kita nggak boleh stuck, kita nggak boleh berhenti di situ terus. Kita harus tetap berjalan. Semua obstacle atau kesulitan-kesulitan itu, usaha-usaha, semuanya adalah konstelasi hidup kita masing-masing. That's normal dan indah banget, cantik banget. Iya, untuk waktu untuk beristirahat dan waktu untuk diri kita bukan berarti kita nggak produktif. Iya, benar banget. Kalau gitu, gimana kalau kita pamit? Iya. Saya Pandia Helena. Saya Reisha Irfan Farzaldi. Oh iya, dan selamat ulang tahun untuk Suka TV anniversary ke-10 tahun. Semoga Suka TV semakin maju dan juga terus memberikan kontribusi yang baik untuk Indonesia. Amin. Nah, kalau gitu, sampai jumpa. Ya, dadah.